Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qaluhu wa hinaka qabla fakrika. Wa qaluhu utawi dawe Kanjeng Nabi. Wa qaluhu utawi dawe Kanjeng Nabi iku wa hinaka qabla fakrika, rupane lafaz wa hinaka qabla fakrika. Maknane wa hinaka lan sugiye sirah. Wahina kalan sugiya sira qabla fakrika ing dalem sedurunge fakire sira. Yakni ngarepaken sapa, yakni ngersakaken sapa ingsun Nabi. Yakni ngersakaken sapa ingsun Nabi ida kunta ing dalem nalikalane ana sapa sira ana iku Alaiku radian wong kang ridho. Alaiku radian wong kang ridho bima kelawan perkara. Ataka kang paring sapa, ataka kang paring ing sira. Ataka kang paring ing sira sapa Allah Gusti Allah. Ataka kang paring ing sira sapa Allah Gusti Allah minal qauti saking kehabisan. Fahtanin dalika wala tuti. Fahtanin temulin jarah sapa sira. Fahtanin temulin jarah sapa sira dalika ilmu kono bima ada Allah. Wala tuti lan wala tatma lan aja tomak sapa sira. Wala tatma lan aja tomak sapa sira bima ing dalem perkara bi aidin nasi ing dalem tangane manusia. Istihad Rasulullah intine merangaken masalah mikono waktu. Saya sampai menunda-nunda waktu. Mumpung bahasanya begitu. Mumpung lagi enom, mumpung lagi sehat, mumpung lagi waras, mumpung lagi sugi. Nafas itu ihtadim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika, wasihata qabla sakomika, wa firoha qabla syahwalaka, walinaka qabla fakrika, wa ayatika qabla mautika, walinaka qabla haramika. Nalikalane kita diparingi
lagi sugih, kudu ingat kesugihan itu dekene Gusti Allah. Bakal balik mana nih Gusti Allah. Jadi kudu bisa manajemen ekonomi. Aja mumpung. Biasanya ya manusia kalau dapat untung yang banyak, orang Jawa mumpung mangan yang enak-enakan begitu, berhura-hura saat punya uang. Padahal tidak boleh begitu. Tetap kita kaya, kita untung yang banyak, dimanage dengan manajemen ekonomi supaya kesugihannya langgeng. Tanpa memanage, dia otomatis akan kita rugi lagi, akan kita fakir lagi. Orang kaya itu karena bisa memanage ekonomi, memasukkan dengan pengeluaran, masukannya sekian, pengeluaran sekian, masukannya kurang, otomatis pengeluarannya dikurangi lagi. Waktu itu ya kita harus bisa mengatur waktu. Kapan waktu kita berjualan, kapan waktu kita ibadah, kapan kita waktu ngaji, kapan kita waktu cari duit, kapan kita waktu silaturahim. Dengan waktu itu jangan sampai orang yang lagi kaya lupa akan segalanya. Dan demikian. Kalau ada tamu saya kan saya ini ingin usaha apa? Ya, saya kasih doa sholawat pagi. Ini untuk membuka usaha apa? Kalau usahanya dibuka, baru kita kasih sholawat yang lain. Begitu usahanya lancar, ya, usahanya bagus, gak nongol-nongol, gak pernah datang ke rumah. Padahal waktu dulu itu satu rohingnya, ya, bahkan keluarganya, anaknya, istrinya dibawa. Setelah itu udah punya usaha dan usahanya sudah maju, apa? Saya pesan sholatnya aja nanti di waktunya. Saya bertemu, saya kesana ke rumahnya. Gimana sholatnya? Baru merepotkan. Ini bahaya, bahaya. Banyak sekali orang lupa bila sudah diberikan nikmatnya dunia. Karena dunia laku, dunia itu dolar. Kapan bisa memenangkan dunia, maka kita mendapatkan dunia untuk selamanya. Bahasanya orang-orang zaman dahulu berkah atas kekayaan, sehingga bisa kaya dan anak, ya, istrinya dan juga putu mantunya bisa merasakan kekayaan seorang ayahnya, seorang kakeknya dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa memanage ekonomi dan ibadah kepada Allah yang namanya tinggal. Kebanyakan orang kalau sudah kaya itu lupa. Jelas banyak sekali asalnya ikut ngaji, aktif ngajinya, gitu. Begitu ekonomi banyak yang banyak keluar dan sebagainya, lupa akan datang ngaji. Ibadah sholatnya, jamaahnya itu sudah. Kenapa? Karena orang itu ya lupa akan siapa saya dan bagaimana saya. Banyak sekali orang yang lupa apabila lagi kaya. Bahkan sama saudaranya pun yang minta utang, yang punya kesusahan tidak pernah kita tengok dulu. Dulu minta-minta, setelah itu baru nanti, tunggu nanti. Kalau kita lupa pada agama, pada ibadah, tunggu nanti. Begitu pada waktunya untuk pakaian sebelah, begitu kayaan sebelah malahnya. Alangkah baiknya diam di rumah, jangan kemana-mana.
Itu ujian Allah. Bila mana orang kaya diuji ekonominya, tidak laku jualannya, baru nyari kemana kesana kembali. Jangan satukan saya. Siapa yang menasihat kita? Dulu siapa yang kita menjadikan kita orang kaya? Apakah dari kiai dengan amaliyahnya? Apakah dari seorang ibu bapak dengan dengan dukungan doanya? Apakah dengan seorang teman kita? Apakah saudara kita? Apakah karyawan kita? Harus ingat itu. Dan jasa itu mahal harganya sekali. Bahkan tidak ada tidak bisa dihargai dengan rupiah, saking mahalnya. Maka jangan lupa perlu dukungan atau perlu support dari orang lain. Kita orang kaya karena yang mengkayakan kita itu siapa? Ada lantarannya, ada sebabnya. Kadang teman, kadang di situ saudara sendiri, kadang ibu bapaknya, kadang orang lain, kadang guru kita, kadang tetangga kita yang menjadikan kita kaya. Sebabnya semua itu Allah. Jangan sampai begitu kita berkorok lagi, susah lagi. Susahnya bukan main. Kalau orang kaya itu bangkit susah. Ada dulu itu orang yang buka mafia, baru bikin mafia. Dulu ibunya dan bapaknya dekat dengan ibu saya. Setelah itu meninggal keduanya, baru anaknya bikin mafia. Saya bilang begini, kamu itu gimana? Dulu ibu kamu, bapak kamu itu sering ke rumah. Waktu ibu saya itu sebagai saudara, walaupun itu orang lain. Surga kamu itu datang. Surga kamu itu ibadah pada Allah. Jangan sholat ditinggal dan sebagainya. Ya, jika saya ingin sekali ke rumah, hanya ingin kapan ingin sekali, ingin sekali. Saya belajar di situ di rumah, bilangnya, kalau saya maafnya yang nggak belum sampai situ, nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggal sholat dan punya amal. Kamu diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, alias di situ menjadi orang kaya. Dulu ibu kamu, bapakmu seperti apa? Usahanya bagaimana? Kamu diberikan oleh Allah, diberikan kekayaan oleh Allah, itu karena Allah. Karena Allah. Sampai bisa haji, sampai bisa makan lagi, cabang-cabangnya tidak makan. Tapi lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lupa sampai sekali mati. Alhamdulillah sampai dijual semua. Makiannya, rumahnya dijual dan semua dijual. Dia punya apa? Mati itu membawa hutang yang banyak sekali. Kenapa? Karena waktu kaya itu lupa akan kekayaannya dan kemana waktu kita. Dibuang-buang waktu kita. Ngaji itu ibadah, ibadah yang besar sekali. Menekuni ilmu agama itu luar biasa. Masya Allah, kan begitu. Ada orang kaya yang ikut mengaji, sisakan waktunya untuk mengaji. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Jangan sibuk aja ekonomi. Jangan sibuk aja apa pada duniawiya. Ingat ada waktu suatu saat kekayaanmu akan hancur, akan luntur, nanti baru tahu rasa. Ini sekedar hanya gambar kehidupan supaya jangan menunda waktu, dan pentingnya itu waktu. Kemudian diistiqomahkan. Dengan apa? Dengan istiqomah itu tidak banyak. Sedikit amalia yang sudah mencapai garis finishnya, sudah berpolis di Allah, dilanggengkan, diistiqomahkan. Walaupun amalia itu bukan atau tidak banyak. Karena kalau ahabbul a'mal ilallah adwamuha
wa in qalla, kata Rasulullah. Lebih utama-utamanya amal kepada Allah, ya, itu amal yang dawa, amal yang langgeng, wa in qalla, walaupun sedikit, ya, walaupun pagi ada beberapa amalia, atau sholat Jumat amal, atau malam menjemput, atau waktu apa yang terus lidah bertahun-tahun sampai umur, sampai jadi apa kita kaya, semakin apa, jangan ditinggal itu amalnya. Biasanya orang-orang kalau minta apa doa, setelah itu sudah berhasil lupa, tidak lagi mengamalkan itu, ingin cari yang lebih hebat lagi. Ya. Ada lagi orang itu dari mulai belum nikah, ya, belum nikah dan saya nikahi, ya, saya nikah belum punya apa-apa. Terus kalau cuma ke rumah, ya, itu kesempatan bertahun-tahun sampai apa, sampai punya usaha, ketemu usaha, sampai punya rumah dan beli rumah lagi dua, bikin konversian, tapi apa? Lupa akan dari apa dan bagaimana. Sehingga apa? Kalau lupa akan waktu, tunggu saja Allah yang Maha mengatakan begitu hancur baru tahu rasa akibat daripada ulang-ulangnya sendiri. Dan pada itu kekayaan menjadi Gusti Allah, tapi dengan manfaat ikul lisain syababa. Sudah sebab-sebabnya banyak apa? Kita jadi nyaman, kita jadi tenang, kita jadi enak sebagainya. Jangan sampai waktu itu, ya, setelah kita kaya, setelah kita apa banyak keluarnya, akan lupa waktunya dulu, dan bagaimana. Jadi jangan sampai demikian. Ya, seorang ulama mengatakan, ya, seorang ulama mengatakan, ada yang mengatakan begini, kata Imam Sahal bin Abdullah, al-jahil mayitun, orang yang bodoh itu seperti orang yang mati. Jadi jangan sampai kita jadi orang bodoh, ya. Orang mati kan enggak tahu apa-apa, ya. Diam kan gitu, dimandiin ya diam. Dan jangan sampai kita hidupnya jadi orang bodoh, karena orang bodoh itu ibaratnya orang yang mati, akalnya tidak berpikir. Kita hidup belum biaya kan gitu, belum ditambah itu, ya, dari mana kita menghasilkan biaya? Dari bagaimana kita menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita. An-nasi naibun, orang yang lupa. Orang yang lupa itu diibaratkan tidur. Kalau lupa, tidak ada hukum, disolatkan lupa, maka saat itu ya tinggal dikabul. Lupa itu seperti orang yang tidur, tapi begitu lupa, ya, kelupaannya itu ada yang memberitahu kamu tuh gimana dulu sekarang begitu. Itu alhamdulillah, Ustaz. Ada yang memperhatikan kita, ada yang menegur kita. Di mana ada yang menegur kita, atau memperingatkan pada kita, maka kita harus bagaimana? Terima, alhamdulillah, terima kasih, dan mendoakan kepada orang yang memberikan peringatan pada kita dengan doa apa? Semoga engkau diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya sudah lupa. Diingatkan. Oke, begini. Jangan sampai kita lupa kemudian diingatkan enggak mau. Diingatkan, wah, gitu. Kamu sih enggak tahu usaha. Saya lagi apa dan bagaimana. Ini enggak boleh. Harusnya kita sadar diri, ada waktu, ya, jangan menunda waktu, dan juga jangan perlu penghargaan waktu. Bila mana kita lupa,
ya ada yang mengingatkan kita diam. Kemudian apa? Kita melaksanakannya. Dan kelupaan itu jangan sampai lupa yang kedua kali. Kemudian wal asi sakron, orang yang bermaksiat itu ya ibaratnya orang yang mendem. Orang yang maksud itu orang yang mendem, ibarat seperti itu. Mendem itu apa? Mabok, ya. Kalau mabok jangan sampai mabok yang kedua kali, cukup bermaksud 1 kali, mentobat kepada Allah, jangan berkali-kali. Bila mana orang maksiat, ya selalu bermaksiat, maka akan binasa. Akan binasa. Bila mana kemaksiatan itu sudah terbiasa sehingga tidak lagi bertobat pada Allah, maka tunggu akan adanya kebinasaan. Nauzubillah min dzalik. Wal israr wa asyarif, terus menerus binasa. Kemudian menunda-nunda waktu dan menunda-nunda sesuatu pada kebaikan. Jangan sampai demikian. Seperti apa? Seperti ayyakula aku hada, saya mau tobat, ya, saya mau ngaji, saya mau ibadah. Kapan? Besok lagi. Sekarang sibuk. Nanti kalau ada apa dan bagaimana. Jangan demikian. Kalau mau ibadah pada Allah, jangan menunggu kapan. Ya, begitu hati menginginkan, pikiran langsung berangkat. Jangan sampai nunggu nanti. Barangkali apa? Kematian besok akan mati, dan belum menjalankan baru punya keinginan. Ya, baru punya keinginan. Bila mana keinginan berarti belum dikatakan niat. Kalau niat nawaitu berangkat boleh mati, berarti sudah melaksanakan. Tapi kalau punya keinginan berarti belum dikatakan mendapatkan pahala. Jangan sampai punya keinginan nanti kalau punya motor, ya saya mau Saturahim, nanti punya mobil akan begini dan begitu. Nanti kalau sehat, nanti kalau terus bahaya nanti, ya. Allahumma firman. Rasulullah badiru bil a'mali fitan kaqatil laili al mudlimi yusbihu ar-rijal mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu bibai yakbudinahu bi'awadin minat dunya. Badiru segeralah bil a'mali, dengan beberapa amal. Jangan tunggu nanti. Begitu ada gentakan nanti, keinginan bagus, maka segera. Jangan nunggu nanti saja, besok saja, atau kapan-kapan. Timbul apa? Males, atau timbul apa? Belikian. Ada fitnah. Ya, kalau menunggu-nunggu waktu atau menunggu kapan-kapan, maka ada fitnah. Fitnahnya apa? Akan diberi kesibukan, akan diberi kelupaan, akan diberi tangan bediko, kendali akan beli makan itu. Kenapa? Hanya keinginan. Maka badiru cepat-cepat. Sudah merasakan enaknya ibadah, enaknya terus bertahan terus dengan istiqomah. Dilawan, malasnya dilawan, belikiannya dilawan, sakitnya pun dilawan. Ya, sebab kalau saya sendiri biasa melaksanakan istiqomah, kemudian sakit. Begitu sakit, apakah istiqomah ibadahnya? Kalau sakitnya luar biasa, akal kita atau badan kita yang tidak bisa apa-apa, istiqomahnya kan berhenti.
Begitu berhenti memulai laginya. Ini berat sekali. Kita lawan hawa nafsu kita, ya. Kadang pegel, akan maka pegel. Permaka tingono anak tamu, permaka tingono macam-macam. Fitnah itu. Maka segeralah melakukan amal, jangan sampai menunggu-nunggu atau menunda amal itu. Sebab ada fitnah. Fitnah apa mangkat, ya. Begitu aratan mangkat, anak kamu, ya, mau kemana kan? Mau ngaji, ikut tidak? Ikut ayo, enggak pun nunggu boleh atau nanti kapan sini lagi. Anak begitu, ya. Hal demikian ini untuk memetan istiqomah itu luar biasa beratnya karena ada fitnah itu. Dilalanya motornya kempes kan begitu, mobilnya nggak bisa start, mau berangkat itu ada fitnah yang Allah berikan kepada kita itu ujian. Bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu amal yang dengan istiqomah. Ada masalah-masalah yang terjadi, ya. Nah, inilah sebuah amaliyah, dengan amaliyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara rutin istiqomah. Sekarang kan begitu. Besok sekarang lihatnya apa? Ada lihat besok terus lama-lama dia tuh akan hilang. Pertama kita amaliyah, minta sama Allah bisa babil amaliyah duniawiyah boleh, ya. Telah mendapatkan ya ganti, ya, dan atau hari ini, ya, atau jam ini kita minta sama Allah diwasilati dikit, dan minta duniawiyah. Habis maghrib minta ukhrawiyah, habis minta apa? Dibagi-bagi waktunya kita berusaha dengan amal-amal kita, minta pada Allah bisa babil amal itu boleh. Masya Allah. Kadang-kadang saya pergi, ya, begitu pergi di jalanan Jumat kan begitu. Sudah ada adzan Jumat, orang-orang itu, ya, tidak mementingkan, tidak istirahat dulu saat Jumat. Padahal ya tadi, ya, hukumnya haram. Orang Islam apabila mendengarkan hukum adzan, ada adzan Jumat, berhentilah untuk melaksanakan sholat kecuali musafir yang jauh kan begitu. Namanya saya berkata Jakarta, ya, Kak Jumatan itu boleh. Tapi kalau berangkat tersebut harus berhenti. Jangan sampai keterusan. Yang di pabrik enggak dengar suara azan, yang di sawah enggak dengar suara azan, yang lagi jualan pun enggak dengar suara azan. Jangan sampai demikian. Walaupun ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholat baru fantashiru, silakan. Setelah selesai silakan mau cari uang lagi, mau perjalanan lagi, mau di sawah lagi, mau kemana lagi, itu dibolehkan. Tetapi apabila kita tidak mendengarkan adzan Jumat, tidak istirahat sholat Jumat, ya maka pekerjaan yang kita kerjakan itu hukumnya haram. Lagi dagang, ya, dagangnya haram. Jadi apa? Uangnya pun berhubungan dengan pekerjaannya. Bagi dapatnya kalau kita orang Islam, ya, ada waktu kapan cari duit, kapan waktu ibadah untuk istirahat sholat, dan zuhurnya, maghribnya, isanya, subuhnya, semua 5 waktu jangan sampai ditinggalkan dengan istiqomah. Jangan sampai jangan sampai terbawa oleh sesuatu yang menjadikan rusaknya agama kita sendiri. Berani meninggalkan sholat demi uang, berani meninggalkan
demi pekerjaan. Na'udzubillah min dzalik. Kekayaan itu milik Allah ya. Allahumma aghnini bihidal ilmi wahidal mali wahidal qalbi. Minta sama Allah Subhi, kaya akan hati, kaya akan ilmu, kaya akan harta. Boleh itu minta. Ya Ghani dengan apa? Asma Allah ya Ghani ya Ghani aghnini ya, minta sama. Tapi jangan lupa bila mana sudah kaya, rezeki kita disisihkan untuk sodakonya, kekayaan kita, waktu kita dan sebagainya. Itu ibadah, ngaji ya ngaji, macam-macam yang meninggalkan kebiasaan kita sebelum kita menjadi orang kaya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahil mayitun wal nasi na'imun wal asih sakron alikun wal musirru halikun wal israru wa asyarif ayyakula aku bahada dakwan nafsi kaifa yatubu Qadan la yumlikuhu, tidak memiliki ya. Tunggu besok atau tunggu tahun yang akan datang, tunggu nanti. Begitu nanti la yamliku, maka tidak akan mendapatkannya. Jangan menunggu waktu, jangan menunda waktu. Mumpung lagi bisa kerjakan, dilawan malese, dilawan apa ringgenge, dilawan pegele, dilawan susai, dilawan segala-galanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang berharga sekali. Keuntungan itu dari kita sendiri ya, karena kita kaya karena kita sendiri, kita fakir karena kita sendiri, kita miskin pun karena kita sendiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, la yaghfiru dzunubal azim illa al azim ya azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, la yaghfiru dzunubal azim illa al azim ya azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi. Sip.